Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya, kehendaknya, inayahnya, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Kenapa kita harus terus dalam hidup ini menuntut ilmu? Dan ilmu yang kita tuntut merupakan ibadah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Al-yaqin di sini adalah kematian. Karena dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus hindari. Dengan ilmu kita bisa termotivasi, kenapa saya harus melakukan ini dan itu. Dengan ilmu kita bisa mengerti apa yang kita dapatkan ketika kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu kita mengerti bagaimana cara menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka semakin kita nuntut ilmu, semakin kita akan bisa memposisikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang kemudian kita harus pikirkan. Memang di saat kita kondisi muda sekarang, kadang-kadang kita berpikir, Ustaz masih banyak waktu, Ustaz. Saya ingin ini dan itu. Tapi ingat, hidup ini sementara. Sebanyak apapun waktu yang Allah berikan untuk kita, kalau kemudian kita nggak manfaatkan terbaik, maka kita akan menjadi orang yang paling menyesal. Antum tahu kisah tentang Amir ibn Abdillah At-Tamimi, seorang tabi'in. Amir ibn Abdillah At-Tamimi dikisahkan dia punya kebiasaan, ya, ketika dia berangkat berjihad, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika malam tiba, dia masuk ke dalam hutan. Sampai ada pemuda dari Basrah ngikutin dia. Ya, ketika ngikutin dia terus sampai ke dalam hutan, penasaran nih orang tiap malam masuk ke hutan terus kenapa? Ternyata apa? Ketika masuk ke dalam hutan, ternyata dia lakukan adalah salat malam. Loh, kok repot-repot masuk ke hutan? Kok enggak kemudian salat malam aja? Pasukan lagi tidur salat malam. Kenapa harus ke hutan? Subhanallah. Kenapa dia ke hutan? Ternyata dia nggak mau amalannya dilihat sama orang. Kadang-kadang nih, berapa banyak kita, niat kita sama Allah bisa berubah gara-gara orang komentar sama kita. Iya apa enggak? Oh, ini orang pintar, Masya Allah. Mulai kita agak perasaannya berubah. Begitu orang muji kita pintar, tiba-tiba kita berbuat kesalahan, kemudian dihina, sakit hati. Coba kalau kemudian orang nggak tahu apa yang kita lakuin dan hanya kita sama Allah, kebayang bagaimana Allah menjaga diri kita. Ya, sampai ini orang, ya, luar biasanya yang tabiin, setelah selesai sholat, ya, ini orang ngikutin terus dilihat ketiduran, bangun lagi nih pemuda Basrah, ngelihat lagi sholat, ketiduran lagi, bangun lagi, ngelihat lagi sholat. Tiba-tiba di akhir sholatnya, kemudian dia berdoa, ya Allah, Engkau telah memberikanku 2 hal. Aku meminta kepadamu 3 hal, Engkau memberikanku 2 hal, dan Engkau tidak mengabulkan doaku 1 hal. Maka pemuda Basrah ini kaget.
doanya apa tuh yang terkabul dan yang ketolak apa? Subhanallah. Akhirnya kemudian setelah dia menutup doanya, lalu tiba-tiba dia mau pergi. Ini orang pemuda Basrah juga ikut pergi. Akhirnya apa? Ketahuan kan kondisinya. Kemudian dengan ketakutan, Amir bin Abdillah At-Tamimi dia mengatakan, siapa engkau? Kelihatan orangnya, engkau dari tadi ngikutin saya ya. Akhirnya apa? Nasihatnya, jangan engkau katakan terhadap apa yang kau lihat. Jangan ngomong sapa-sapa. Ketahuan lagi ibadah, bukan ketahuan lagi maksiat. Kalau zaman kita sekarang ketakutan gara-gara apa? Ketahuan lagi maksiat. Jangan ngomong orang tua ya, jangan ngomong teman-teman, tolong. Ya, Salamah ibn Dinar mengatakan apa? Uktum hasanatika kama taktum sayyi'ati. Sembunyikan kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan kejelekanmu. Ya. Kemudian tiba-tiba akhirnya dia tanya, apa doamu tadi? Saya nggak bakal ngasih tahu ke yang lain sebelum engkau katakan apa doamu yang terkabulkan dan apa doamu yang tertolak. Ini buat pelajaran buat kita dalam motivasi diri. Ya, dikatakan ada dua doaku yang terkabulkan. Kata dia pertama, jangan. Tolong kasih tahu, kalau enggak saya kasih tahu yang lain. Oh ya baiklah, tapi jangan kasih tahu sama yang lain. Baiklah, saya janji. Doa yang pertama yang terkabulkan adalah saya kepingin dicabut fitnah dari wanita. Akhirnya apa? Maka Allah mengabulkan. Sehingga ketika saya jalan, saya tidak bisa membedakan mana tembok, mana perempuan. Subhanallah. Kenapa? Kadang-kadang kita suka terpeleset dalam perkara ini, dan ini perkara yang besar. Ya. Yang kedua adalah kata dia, saya ingin hanya rasa takut saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan. Subhanallah, ketika dia masuk ke dalam hutan sendirian dia enggak punya rasa takut sama sekali. Dan yang ketiga, saya berharap kepada Allah untuk dicabut rasa ngantuk saya di malam hari. Kemudian pemuda mengatakan, wahai Amir, berhati-hatilah engkau, karena sesungguhnya dirimu atasmu ada hak. Dan dia mengatakan, aku berharap seperti ini karena aku tidak mau di akhir hidupku ketika aku meninggal, aku menyesal kenapa saya tidak melakukan yang lebih baik lagi. Pelajaran dari sini, di bulan ini bulan apa? Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang sangat luar biasa. Ya, kita harus pahami, kita kedatangan bulan yang di saat dulu para sahabat ketika datang nih bulan, mereka benar-benar bahagia luar biasa. Dari segi apa? Kenapa ini bulan mulia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Ayat yang masyhur. Allah mengatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kita nggak bicara Masehi, kita bicara Hijriah. 12 bulan. Kenapa? Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat bulan haram, bulan yang Allah muliakan, ada 4. Pertanyaannya, kalau Allah memuliakan bulan ini, kira-kira orang-orang yang melakukan ketaatan di dalamnya juga dapat muliaan juga? Enggak? Iya, pasti. Ya. Dan bahkan dikatakan di dalamnya, demikian itulah ketentuan dalam agama yang lurus. Yang disebut agama yang lurus di sini adalah dinul qayyim, yaitu Islam. Kenapa? Maka janganlah kalian, penekanannya, berbuat kedzaliman terhadap diri kalian sendiri di dalamnya, di dalam bulan-bulan haram tadi yang Allah muliakan. Loh, berarti kalau
4 bulan ini nggak boleh berbuat dolim, yang lainnya boleh dong Ustaz. Masya Allah. Yang lainnya tetap nggak boleh. Ini yang disebut dengan apa? Penekanan. Apalagi yang 4 bulan, itu maksudnya. Kenapa? Nah ini kita bahas sekarang. Kita bahas bahwa sesungguhnya Rajab termasuk dalam 4 bulan ini. Ya. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa sesungguhnya Rajab ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 2 sisi. Ya. Karena dia termasuk dalam bulan yang Allah muliakan. Kita bicara di dalam bulan yang Allah muliakan. Bukan cuma Rajab aja, tapi 4 bulan. Apa bulannya? Yang pertama apa? Rajab. Kemudian 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Jelas? Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat. Kata Rasulullah SAW, 3 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian warrajab syahrun mudhar. Dan bulan Rajab adalah bulan yang terpisah. Mudhar. Ya, yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, kata Rasulullah. Ya. Nah, penjelasan ini kadang-kadang kita kalau melakukan dalam 3 bulan berturut-turut ketaatan, gampang nggak? Karena kontinu. Tapi begitu terpisah, bangun lagi dari awal nggak mudah. Maka orang-orang yang melakukan ketaatan di bulan mulia ini dan Rajab terpisah dan gak gampang. Kadang-kadang orang lebih gampang alasannya nunda. Ustaz, kalau bulan depan bisa nggak? Islam nggak ada nego masalahnya. Ya. Orang kalau kemudian mengatakan Ustaz bulan depan aja udah tak siap-siap nanti, nggak bisa. Ketika Allah sudah tentukan, maka Allah berikan di situ ya ketaatan dan keutamaan yang sangat luar biasa, dan Allah ingin tahu mana hambanya yang serius, mana yang enggak. Maka subhanallah, yang pertama kita lihat dari pendapat sahabat tentang perkara ini. Nanti kita akan lihat dari pendapat ahli tafsir, ya, dari kalangan setelah para sahabat, ya, yaitu tabi'in, dan juga dari kalangan ahli tafsir yang lainnya. Dari pendapat sahabat Abdullah ibn Abbas, dia menjelaskan dalam perkara ini, yang pertama Abdullah bin Abbas mengatakan janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Kata Allah apa? Wala tadlimu fihin. Janganlah kalian mendolimi, wala tadlimu anfusakum fihin. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Yang dimaksud mendolimi diri sendiri adalah seseorang yang berbuat maksiat, semuanya judulnya mendolimi diri sendiri. Jangan diomongin, Ustaz, saya kalau berbuat kesalahan sama orang lain berarti mendolimi diri orang lain. Enggak. Judulnya semua kemaksiatan diri kita namanya mendolimi diri sendiri. Semua sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berbuat baik, kebaikan bakal balik ke diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat kesalahan, kesalahan itu akan menimpa efeknya sama diri kita juga. Makanya kata Allah, jangan kalian berbuat dolim pada diri kalian sendiri. Yang dimaksud adalah seluruh kemaksiatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan mereka tidak mendolimi diri kami. Kadang-kadang nih maaf, kita kalau bermaksiat, kita mikirnya saya sudah mendurhakai Allah. Kita menyandarkan maksiat kita sama Allah. Kata Allah, mereka tidak dolimin kita sama sekali. Sesungguhnya mereka dolimin diri mereka sendiri. Kemaksiatan itu efeknya ngancurin diri sendiri. Allah nggak dapat apa-apa. Kalau sampai di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Perhatikan ya hadis qudsi. Kata Allah apa? Kalau seandainya manusia yang pertama kali aku ciptakan sama jin sampai yang terakhir. Manusia yang diciptakan pertama siapa? Nabi Adam. Jin yang pertama kali diciptakan siapa? Iblis. Iblis itu di dalam tafsir As-Sa' disebutkan Abul Jin, bapaknya jin. Ya. Sampai yang terakhir, semuanya bermaksiat, semuanya ngerusak. Kata Allah, "Mana qasadzalika min mulki syai'a." Gak akan pernah ngurangin kekuasaanku sedikit pun. Makanya orang-orang yang mereka bermaksiat ngancurin dirinya sendiri. Berapa banyak kemaksiatan memiliki efek sampai keluarga kita hancur gara-gara diri kita. Karena efek kemaksiatan itu bisa membawa efek jelek pada sekitar kita. Hati-hati, kadang-kadang ada yang kena musibah, ada yang kena musibah lagi di keluarga kita. Gara-gara ketika mereka bermaksiat saling diem. Yang satu diem, percuma saya kasih tahu. Yang satu lagi diem, sudahlah urusan masing-masing. Ketika sebuah kondisi seperti ini, sebuah keluarga, maka Allah akan turunin bencana bareng-bareng, hancur. Ini yang dimaksud. Jelas? Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah juga memberikan amal soleh di dalamnya, pahalanya lebih gede berlipat ganda. Jadi seimbang. Bulan yang Allah muliakan 4 bulan ini, kalau kita maksiat, satu bukan dihitung satu. Paham? Bahkan ulama tafsir mengatakan Allah yang ngasih ganjarannya khusus. Hitungannya ada di sisi Allah. Ingat, di bulan-bulan ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalau kita bermaksiat satu bukan dihitung satu. Satu dihitung berlipat. Demikian juga pahala. Satu bukan dihitung 10 minimal, tapi satu dihitung berlipat ganda. Jelas? Coba kebayang nggak? Kalau nih kita dapat pengumuman, barang siapa yang mengikuti sebuah lomba, contoh lomba menulis karya ilmiah, maka akan mendapatkan hadiah senilai 50 juta. Bagi semua yang mengikuti lomba karya ilmiah, menang kalah semua dapat uang 50 juta. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Kira-kira yang ikut sedikit apa banyak? Semua bakal ikut. Yang nggak mau ikut kira-kira orang yang ikut ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Kalau ente pinter, ente bakal ikut. Iya apa enggak? Iya. Tapi ada nggak lomba yang kayak gitu? Tapi Allah ngasih kayak gitu. Allah ngasih semua yang taat, Allah bakal lipat gandain amalannya. Ada nggak di dunia model kayak gitu? Nggak ada. Kalau seandainya ada yang kayak gitu, akan penuh orang. Kenapa? Karena mereka ngerasa hadiahnya nyata. Sedangkan pahala di sisi Allah jauh lebih nyata sebenarnya. Gara-gara kita taat tuh, gara-gara kita berusaha berlomba-lomba di posisi di bulan yang Allah muliakan, Allah kasih kita jaminan dunia dan akhirat. Tapi yang disayangkan apa? Manusia banyak yang gak percaya. Tapi giliran kemudian di dunia ada sayembara 50 juta, semuanya ngomong ayo, sampai yang gak mau ikut dipaksa. Kenapa ente nggak mau? Kalau nggak mau sudah, pokoknya yang penting ikut, nanti hadiahnya bagi 2 kali. Yang penting daftar. Kenapa? Menang kalah dapat kok. Subhanallah. Lihat bagaimana ketika seseorang berusaha taat. Ketaatan manusia kan macam-macam tuh.
Dan Allah lipat gandakan di saat ketaatan manusia macam-macam. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Semuanya dapat lipatan. Dan itu nggak terjadi di dunia. Kita taatnya perlu nggak pergi kemana-kemana? Enggak. Kadang-kadang ketaatan dari rumah kita bisa melakukan ketaatan. Tapi kalau ngejar buat hadiah 50 juta tadi, harus berangkat nggak? Harus. Berangkat, kemudian harus ngeluarin uang buat bensin dan lain sebagainya, harus nunggu capek-capek, ya enggak? Kemudian baru dikasih. Ini subhanallah, Allah kasih kita kemudahan melakukan amal soleh dengan gampangnya, nggak pakai capek-capek. Dan Allah kasih lipat ganda. Tapi banyak di antara manusia yang nggak percaya. Yang berikutnya adalah penjelasan tabi'in. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, dia menjelaskan tentang ayat tadi, dikatakan karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bahkan ya, juga dijelaskan dalam perkataannya, di antara bulan-bulan yang ada, Allah telah memilih bulan Ramadan dan bulan-bulan haram sebagai bulan yang Allah muliakan. Satu. Dari hari-hari yang Allah muliakan, Allah memilih hari Jumat. Dan dari malam-malam yang Allah muliakan, Allah memilih malam Lailatul Qadar. Berarti kalau kita melakukan ketaatan dalam bulan, coba banyakan mana antara bulan sama hari? Jelas semua orang mengatakan banyakan bulan. Iya enggak? Dalam bulan-bulan itu bahkan Allah berikan dari 12 4 plus 1 5. Satunya apa? Ramadan 5. Di posisi ini Allah berikan reward sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita sudah meninggal dan Allah menampakkan janjinya, baru kita bisa ngomong, kenapa dulu saya kok nggak lomba-lomba untuk dapetin itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri orang-orang yang dapat keberuntungan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dikatakan apa? Kanu yusari'una fil khairat. Dulu mereka kalau ada pengumuman tentang masalah kebaikan, mereka paling cepat. Ketika dikatakan tentang perkara ketaatan, mereka paling cepat ngelakuinnya. Kemudian apa? Yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Itu ciri-cirinya. Dikatakan mereka habis ngelakuin ketaatan, supaya ketaatannya keterima apa? Berdoa sama Allah dengan harap dan takut dapat murkanya, berharap untuk diterima amalannya. Berapa banyak di antara kita setelah selesai sholat mengatakan sama Allah, ya Allah terima sholat saya. Kita lupa dengan perkara ini. Tahu nggak, Nabi Ibrahim habis membangun Ka'bah, siapa yang merintahin bangun Ka'bah? Apa bangun sendiri gitu? Enggak. Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah bangun Ka'bah. Begitu selesai bangun Ka'bah, berdoa langsung sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, ya Allah terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Makanya kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah. Setiap ngelakuin ketaatan minta sama Allah diterima. Kadang-kadang kita habis sholat, habis melakukan ibadah yang lain, sudah terserah Allah. Seakan-akan sepele perkaranya. Makanya nasib kita juga disepelein sama Allah. Kenapa ya Allah? Saya kepingin beruntung kok susah terus. Karena kita susah untuk deketin Allah. Tapi kalau kita setiap melakukan ketaatan, kemudian kita berdoa, maka Allah akan berikan ketaatan berikutnya. Subhanallah. Ya. Kemudian apa? Mereka adalah orang-orang yang khusyuk, takut sama Allah hatinya. Takut Allah murka, takut Allah berikan mereka kesusahan, takut Allah tinggalkan mereka nanti.
Orang kalau sudah ditinggalin di dunia itu istilahnya kayak mayat hidup. Tahu mayat hidup? Hatinya mati, jasadnya aja yang hidup. Kira-kira orang yang seperti ini dinasihati bisa nggak? Jangan harap. Antum kalau ada orang yang kemudian mengatakan sudah jangan ceramah di sini, lebih baik ceramah tempat lain, itulah mayat hidup. Ada orang kayak gitu? Ada. Kalau dinasihati nih, sudahlah, lagi asik-asik soft talk kayak gini, bicarainnya masalah akhirat, nanti dulu. Ada orang kayak gitu? Ada. Itu dia. Bisa orang seperti itu kemudian dikasih tahu tentang masalah Allah memberikan keutamaan ini dan itu, mereka bisa gerak? Jawabannya enggak. Padahal nih bulan, subhanallah, kalau orang yang di kuburan bisa bangkit dan ngomong, mereka akan mengatakan saya kepingin melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Kalau orang yang di kuburan bisa ngomong. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib ziarah kubur, dia mengatakan akhbiruna ankum au nukhbirukum. Wahai orang-orang di kuburan, kasih tahu tentang kondisi kalian atau kami yang ngasih tahu tentang kalian. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kabar-kabar orang-orang sebelum kami, dikatakan apa? Istri-istri kalian udah nikah lagi, katanya. Ada orang yang kemudian mengatakan saya cinta sama, contoh suami, saya cinta sama istri saya. Tiba-tiba istrinya meninggal, kemudian masuk ke dalam kuburan bareng. Ada yang mau kayak gitu? Ada yang kayak gitu nggak? Kita dengar kayak gitu. Kenapa kita tersenyum? Karena nggak masuk akal, Ustaz. Orang mengatakan mati-mati aja, saya mau hidup sendiri kok. Dan orang yang di kuburan tadi, yang belain keluarganya mati-matian, yang nyari nafkah dan lain sebagainya supaya keluarganya bahagia, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya istri kalian sudah nikah lagi, rumah kalian sudah ditinggali sama orang lain, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Kemudian dikatakan apa? Kalau mereka bisa ngomong, kata Ali bin Abi Thalib, wallahi laqalu, mereka pasti akan mengatakan laisa zadan khairan minat taqwa. Enggak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan. Maka orang-orang yang bertakwa tadi kepengen dapat ridha Allah sebanyak-banyaknya. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidupnya sekarang dan nanti. Saya tanya, orang-orang yang semakin jauh dari Allah, nasibnya gimana? Apa tambah beruntung? Hah? Ada yang hatinya senang? Ada enggak orang yang jauh dari Allah hatinya senang? Mustahil. Silakan cari. Sudah tahu hati susah ini gara-gara kita jauh. Karena apa? Kadang-kadang orang lebih milih untuk menjauhi Allah. Itu suatu hal yang aneh. Berarti apa? Yang nyari masalah adalah diri kita sendiri, dengan kita tahu solusinya. Yang ketiga adalah tentang perkara yang Allah muliakan di bulan haram ini. Penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dosa lebih kuat dan lebih parah dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci dilipat gandakan. Antum tahu kemaksiatan di tanah suci? Apa hadis Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan tentang di Madinah. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan kemaksiatan di bulan haram ini, 4 bulan ini, kayak orang melakukan kemaksiatan di tanah suci. Kenapa? Di tanah suci, di Madinah, Rasulullah mengatakan innal madinatul harama bainal iri wa thawr. Sesungguhnya kota Madinah ini merupakan tanah yang Allah muliakan antara gunung Ir sama gunung Thawr. Jadi batas tanahnya. Ya. Faman ahdatsa fiha, barang siapa yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, au awa muhditsan, atau ngelindungi orang yang berbuat maksiat. Antum tahu cara ngelindungi orang yang berbuat maksiat? Ketika teman antum bermaksiat dan antum diem. Dan bahkan kita nutupin. Kenapa? Alasannya solidaritas. Itu sama dengan pelakunya. Kalau kita dalam posisi seperti ini, alasannya solidaritas dan lain sebagainya, apapun alasannya, kayak pelakunya. Maka kenapa? Rasulullah nyamain di posisi ini. Au awa muhditsan, atau melindungi orang yang berbuat dosa. Apa efeknya? La'anahullah, Allah melaknat. 1. Wal malaikati, semua melaknat. Wan nasi ajmain, semua manusia melaknat.
La yuqbalullahu minhu sarfan wala adla. Amalan yang wajib gak diterima, amalan yang sunnah gak terima. Kebayang? Melari kemana? Sampai mengatakan dosanya berlipat ganda. Satu salah. Sama kita ngelakuin di bulan-bulan di bulan haram ini yang Allah muliakan, termasuk nih bulan Rajab, maka dosanya berlipat ganda plus dapat laknat. Gak enak. Sampai ya dikatakan madhab Syafi'iyah ini yang dianut sama Indonesia, ya enggak? Madhab Syafi'iyah menjelaskan banyak ulama memandang bahwa tebusan juga bertambah besar pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Jadi kalau orang yang bunuh tebusannya berapa? 100 ekor onta, maka kalau bunuhnya di 4 bulan yang Allah muliakan, maka tebusannya naik. Na'udzubillah min dzalik. Kebayang enggak? Tebusan hukuman buat manusia bertambah karena Allah juga nambahin dosanya. Sampai Maliki ulama Syafi'iyah ya berijtihad tebusannya juga harus nambah. Kurang apa ngerinya coba. Di bulan ini termasuk Rajab sekarang. Kadang-kadang kita, ya Allah, saya kepingin Ustaz. Ada nggak di sini yang nggak kepingin masuk surga? Ustaz, orang yang akalnya sehat semua kepingin masuk surga. Tapi pertanyaannya, kita sudah mempersiapkan apa belum? Saya tanya, berapa banyak zaman sekarang orang yang mati muda? Sedikit apa banyak? Banyak. Dan kadang-kadang enggak ada. Kata Rasulullah, salah satu ciri-ciri akhir zaman banyak kematian mendadak. Itu kira-kira nih, kematian mendadak ini ngeliat umur enggak? Banyak umur yang di bawah 30 loh. Bayang enggak? Sebentar nih kadang-kadang teman sekolah kita ada yang meninggal. Masih muda. Ya. Ketika dihadapkan dengan malaikat, apa harapan mereka? Harapan mereka bawa pahala sebanyak-banyaknya. Bawa keridoan, dapat ridho dari Allah sebanyak-banyaknya. Dan Allah ngasih kita peluang buat melakukan kebaikan juga sebesar-besarnya. Antum tahu? Di dalam hadis Rasulullah dikatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Sayyi'at ini judulnya sedikit, satu atau banyak? Sayyi'at banyak. Kalau satu. Hasanah itu satu apa banyak? Satu. Berarti apa? Banyak keburukan bisa ditutupi dengan satu kebaikan. Karena nilainya beda. Dalam hadis qudsi ya Rasulullah jelasin. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku ingin melakukan kesalahan, dosa, maka janganlah engkau catat sebelum dia melakukan. Ketika dia melakukannya, maka tulislah dengan sesuai keburukannya. Keburukannya satu, ya hitung satu. Subhanallah enggak? Tapi ketika dia melakukan kebaikan, maka tulislah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan dihitung 10. Sedangkan satu kejelekan dihitung 1. Berarti beberapa kejelekan bisa tertutupi dengan satu kebaikan. Berarti kira-kira pintu dosa sama pintu pahala gedean mana? Gen pahala. Sepakat tuh. Tapi kenapa kok masih banyak yang dapat murka Allah dan masuk neraka? Berarti mana yang paling banyak dikepingini manusia? Dosa. Kira-kira nyesel gak mereka? Allah sampai mengatakan apa? Kalau seandainya mereka bisa nebus, maka mereka akan menebus dengan apa? Anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, dan semua yang ada di bumi untuk supaya mereka bisa lepas dari neraka. Kira-kira ada kasihan gak tuh orang yang menebus keluarganya? Keluarganya disuruh masuk neraka, dia kepingin selamat. Ada rasa kasihan?
Kenapa? Gara-gara ngelihat adab yang dahsyat, sudah nggak peduli sama kasihan lagi. Nggak ada istilahnya saya sayang dan lain sebagainya. Semua sudah nggak ada. Kalau masing-masing menanggung dirinya sendiri. Ini bulan yang Allah kasih kesempatan untuk jauh dari semua itu. Kalau kita sayang sama keluarga kita, maka kita akan menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan supaya mereka dapat efeknya. Kalau kita ngomong sayang, tapi kalau kita nggak sayang, maka kita nggak akan peduli sama diri kita sendiri dan orang lain. Itu pasti. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tentang ini bulan. Ya, dijelaskan dinamakan bulan haram karena kemuliaan yang lebih dan dilarangnya melakukan peperangan di dalamnya. Salah satunya di bulan haram ini dilarang untuk melakukan apa? Perang, memulai perang. Ini terjadi dari mulai zaman jahiliyah. Paham ya? Jadi kalau kita memulai peperangan nggak boleh. Tapi kalau kita diserang sama musuh itu lain cerita. Ya. Bahkan di bulan haram ini yang Allah muliakan, para sahabat dan mayoritas ulama mereka senang untuk melakukan apa? Ketaatan atau puasa. Puasa mereka senang untuk melakukan itu. Kenapa? Ya, ingat sebagian madhab Hambali, sebagian, ya, kemudian madhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, semuanya mereka ya dulunya melakukan ketaatan itu. Termasuk apa? Berpuasa. Tapi dengan niat puasa apa? Niat puasa memuliakan bulan haram. Jadi 4 bulan. Banyak puasa 4 bulan. Bukan puasa terus menerus dalam 1 bulan, enggak boleh. Jelas? Nah, ini terjadi, subhanallah. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Bahkan Ibnu Abbas juga mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram yang dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala lebih banyak. Ya. Bahkan dikatakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat, Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, Abu Ishaq As-Subai, ya, As-Subai, mereka semua ngelakuin puasa banyak di bulan-bulan haram. Paham ya? Nah, Ustaz, sedangkan bulan Rajab sendiri secara khusus ada keutamaannya enggak? Nah, ini yang kita juga akan bahas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang bulan haram secara umum. Kata Syekhul Islam, terkait riwayat yang terdapat dalam musnad dan kitab hadis dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang dimaksud adalah anjuran berpuasa pada 4 bulan semua, bukan khusus Rajab. Bukan khusus Rajab. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang sekarang menyebar? Banyak nggak orang-orang yang kemudian mengakui tentang masalah kekhususan bulan Rajab? Iya kan? Nah, yang pertama, menyambut bulan Rajab dengan istighfar. Dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya dikeluarkan dari Ad-Dailami dan juga dalam sebuah hadis dikatakan banyaklah istighfar pada bulan Rajab karena Allah setiap saat membebaskan dari neraka pada bulan itu. Ulama hadis menjelaskan bahwa sesungguhnya hadis ini lemah. Kenapa? Karena ada salah satu periwayatnya yang ditinggalkan karena periwayatnya bermasalah. Dan bahkan hadis ini dimasukkan di dalam Tadhkirah al-Mawdu'at, di dalam deretan hadis-hadis palsu, ya, karena kelemahannya yang sangat luar biasa. Satu. Kemudian juga bagaimana dengan salat raghaib? Tahu salat raghaib ya?
Sholat raghaib ini biasanya sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu disebut dengan apa? Sholat raghaib. Bagaimana melakukannya? Ya, dikatakan sholat raghaib dilakukan 12 rakaat, 6 kali salam, dilaksanakan setelah sholat maghrib. Ya, kemudian bulan pertama pada minggu pertama di bulan Rajab. Ya, setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Qadr 3 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 12 kali dalam setiap rakaatnya. Ya, kemudian baca Al-Fatihah, setelah selesai kemudian baca sholawat 70 kali. Ya. Ulama hadis mengatakan hadis ini palsu. Ya, dikatakan apa? Salat raghaib hadis ini palsu. Bahkan bertentangan sama hadis sahih dalam Rasulullah SAW. Menjelaskan apa? La tahussu lailatal jum'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Janganlah engkau mengkhususkan setiap malam Jumat biqiyam min bainil layali, dengan sholat khusus pada malam Jumat. Kata Rasulullah, jangan lakuin itu. Ya. Dan juga wala tahussu yaumal jum'ah bisyam, jangan ngelakuin puasa pas hari Jumat secara khusus. Kan nggak boleh. Kenapa? Karena hari Jumat hari yang Allah muliakan, hari Idnya orang Muslim tiap minggunya. Dan nggak boleh sholat khusus di malam Jumat. Ya. Sedangkan sholat raghaib dilakukan pada waktu malam Jumat. Yang pertama, kedudukan hadisnya palsu, ya. Ulama menjelaskan tentang perkara ini, ya. Bahkan Al-Imamul Ghazali dalam karyanya, ya, dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi menjelaskan hadis ini palsu. Kemudian yang ketiga, berkumpul pada malam 27 Rajab. Berkumpul pada malam 27 Rajab tidak ada satupun dalil yang sahih dalam perkara ini. Bahkan ada yang kemudian berkaitan, memang ada sebuah riwayat dijelaskan pada waktu tanggal 27 Rajab Abdullah ibn Zubair telah menyelesaikan bangunan Ka'bah. Jadi waktu itu zaman Abdullah bin Zubair, ya, sejauh setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya, sempat, ya, berselisih sama Hajjaj ibn Yusuf, di zamannya Yazid ibn Muawiyah. Kemudian Hajjaj ibn Yusuf nyerang Abdullah bin Zubair, dia dari luar Ka'bah. Nyerang pakai manjanik sampai ke dalam Ka'bah, sampai Ka'bahnya hancur. Akhirnya Abdullah bin Zubair berusaha bangun Ka'bah lagi, tapi bangun Ka'bah dalam bentuk sesuai dengan zamannya Rasulullah, persegi. Kenapa? Di zamannya Nabi Ibrahim, Ka'bah itu bukan persegi. Kenapa? Hijr Ismail masuk bagian dari Ka'bah. Di zaman Rasulullah, kenapa persegi? Kenapa kok Hijr Ismail di luar? Karena orang Quraisy punya harta paling hal. Coba, orang Quraisy yang kemudian zaman jahiliyah rusaknya kayak gitu, ngerti bangun Ka'bah harus pakai harta halal. Dikumpulin harta paling halal, bisanya cuma bangun persegi. Subhanallah. Maka Hijr Ismail dikeluarin. Tetap, tapi Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair di saat itu bangun, dan kemudian seperti zaman Rasulullah, setelah bangun nyembelih 2 ekor kambing, kemudian dibagikan sama orang-orang fakir miskin, dan kemudian orang-orang Mekah disuruh untuk melakukan umroh. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur. Tapi dalil ini gak ada kaitannya sama amalan di bulan Rajab. Ulama mengatakan itu. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair hanya apa? Bersyukur Ka'bah sudah dibangun. Jelas di sini. Bukan kaitan dengan amal tanggal 27. Enggak ada kaitannya, ulama mengatakan perkara ini. Berikutnya adalah ketika seseorang mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, khusus. Banyak itu kan hadisnya. Ya kan? Sampai ada yang mengatakan apa? Kalau nyebarin dapat pahala 7.000 tahun apa? Masya Allah. Pahalanya 7.000 tahun. Kita tinggal di dunia aja 70 ya. 70 itu sudah bonus. Rata-rata 60. Ya, 7.000 tahun. Nyebar banyak di WA, subhanallah. Ya. Dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang bagaimana puasa khusus di bulan Rajab, bukan puasa
di bulan Muharram, bukan bulan haram secara umum, enggak. Puasa khusus di bulan Rajab. Ya, adalah setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab serta salat pada sebagian malam, maka itu merupakan kedustaan yang diada-adakan. Satu. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Fairuz Abadi. Ya. Al-Imam Fairuz Abadi menjelaskan bab puasa Rajab dan keutamaannya tidak ada sesuatu pun yang hadis yang kuat. Bahkan sebaliknya ada riwayat yang memakruhkan puasa di bulan Rajab. Riwayat yang memakruhkan. Kenapa? Rasulullah SAW termasuk salah satunya memakruhkan perkara ini. Bahkan, perhatikan, Umar ibn Khattab dan juga Abdullah ibn Umar. Ya, tahu Abdullah ibn Umar? Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, ya, ketika melihat orang-orang Rajabin, ya, yaitu orang-orang yang puasa di bulan Rajab, apa yang dilakukan? Maka dia memaksa, ya, mereka untuk berbuka. Kenapa? Karena dia adalah bulan yang dahulu dimuliakan kaum jahiliyah. Orang-orang di masa jahiliyah kafir Quraisy dulu, dia memuliakan Rajab luar biasa. Tapi di masa Islam itu dihapus. Paham di sini ya? Sampai pernah ada sebuah riwayat menjelaskan Umar bin Khattab, ya, ketika ada orang-orang yang memuliakan bulan Rajab dengan apa? Secara khusus dengan berpuasa, maka mukul tangannya sampai tangannya disuruh naruh di makanan kemudian masukin ke mulutnya. Suruh apa? Suruh berbuka. Dipukul tangannya sama Umar bin Khattab. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa sesungguhnya hal ini sangat dijauhi oleh para sahabat, bahkan Rasulullah SAW mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Tapi kalau secara umum puasa di bulan haram 4 bulan, ya, baik di awal, di tengah atau di akhir dalam bulan-bulan ini, maka ini sangat ditekankan, bahkan dilakukan oleh sebagian sahabat karena saking mulianya bulannya. Paham di sini ya? Jadi kalau pengkhususan bulan Rajab, ya, para ahli hadis mengatakan bahwa sesungguhnya bahkan ada yang mengatakan hadisnya 2 jenis. Sebagian mengatakan hadisnya palsu, sebagian mengatakan hadisnya lemah. Bahkan ada yang lemah luar biasa. Tapi dikatakan juga ada orang-orang yang tetap melakukan puasa, mereka beranggapan bahwa sesungguhnya melakukan hadis yang lemah selama fadhail amal diperbolehkan. Ingat, kita melakukan hadis lemah, tapi anjuran amalan baik diperbolehkan dengan 2 syarat. Ya, dari mulai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan yang lainnya membolehkan ini perkara dengan 2 syarat. Ya, contoh, kita disuruh banyak berzikir, tapi hadis zikir itu lemah. Kita boleh ngelakuin, tapi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dijelaskan kondisi kelemahannya. Kalau lemahnya sampai lemah terlalu parah, maka enggak. Jelas? Yang kedua, hadis ini tidak termasuk hadis palsu. Tahu hadis palsu? Saking subhanallah, orang kadang-kadang saking malsuinnya hadis. Salah satu motivasi orang malsukan hadis apa? Supaya dagangannya laris. Subhanallah, ada orang jualan terong. Dia mengatakan al-bazinjan dawa likulida. Terong adalah obat dari setiap penyakit. Begitu dia ngomong kayak gitu, terongnya berharap dia laris. Ayo, ini obat. Padahal palsu. Dibuat sendiri, riwayatnya sendiri. Ya. Kira-kira hadis palsu termasuk agama enggak? Jawabannya enggak. Hadis palsu, apapun kondisinya, maka tertolak. Apapun kondisinya. Tapi kalau kemudian hadis itu lemah dan lemahnya nggak terlalu berat, maka bisa dilakukan dengan fadhail amal. Ya, contoh kayak berzikir. Paham di sini ya? Ini bisa kita pakai hadis palsu. Hadis lemah. Atas lemahnya bukan lemah yang parah.
Ya. Terakhir, dikatakan juga bahwa sesungguhnya Al-Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan jika dikatakan puasa Rajab adalah amalan yang baik, kata Imam Suyuti, maka katakan padanya mengamalkan kebaikan hendaknya sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ya. Bila kita tahu bahwa itu dusta atas nama Rasulullah, maka itu keluar dari syariat dan mengagungkannya termasuk perkara yang jahiliyah yang dibenci. Maka jelas kalau sesuatu perkara makruh, kira-kira kita melakukannya dapat pahala enggak? Enggak. Berarti di sini kita harus merubah niat di bulan ini. Lakukan untuk memuliakan bulan yang Allah muliakan. Ngelakuinnya juga bukan cuma bulan ini, tapi berapa? 4 bulan. Jelas di sini. Maka ketika kita memuliakan 4 bulan, gak tanggung-tanggung, Allah bukain buat kita pahala sebanyak-banyaknya. Tapi juga ingat, Allah ngelipat gandain buat kita dosa sebanyak-banyaknya. Seimbang. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi untuk melakukan ketaatan, bukan untuk melakukan kemaksiatan. Dan ketika kita mau hidup kita bahagia dunia dan akhirat, carilah ridha Allah seperti melakukan kebaikan di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Karena tanpa kita mencari ridha Allah, seseorang gak akan pernah selamat di dunianya maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan di bulan-bulan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang pertama. Karena ingat, amalan-amalan ini sudah mulai luntur. Tahu kan antum? Dulu-dulu orang jarang ngelakuin ini. Maka jadilah orang-orang yang pertama yang menghidupkan perkara ini kembali. Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang pertama menghidupkan perkara ini, setiap orang melakukan kebaikan niru kita, maka kita dapat kopian pahalanya. Dulu saya tanya, banyak nggak masjid-masjid buat iktikaf? Dulu 5 tahun yang lalu jarang. Sekarang banyak. Maka kalau kita yang kemudian melakukan dan memakmurkan hal ini sebagaimana kemudian para sahabat dahulu, maka kita juga dapat kopian pahala setiap orang yang melakukannya. Maka jadilah orang-orang yang pertama dalam menegakkan keadilan dan berusaha menegakkan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua jadi motivasi buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan enggak? Silakan. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus betul-betul memanfaatkan momentum ini saja sebagai bulan mulia. Lantas seperti yang tadi dicontohkan, seperti kita berpuasa. Apakah kita berpuasa di bulan Rajab ini kita niatkan? Karena begini, saat saya pernah mendengar sebuah kajian di mana pada saat itu Ustadz yang berceramah menyampaikan bahwa salah seorang ulama itu berpendapat bahwa seseorang yang melakukan puasa di bulan Rajab penuh 30 hari itu hukumnya makruh. Kan tetapi ketika dia berpuasa 1 hari saja dia lupa, jadi misalnya hanya 28 atau 29 hari, maka itu menjadi boleh puasa Rajab seperti itu. Nah, apakah itu bisa kita jadikan landasan untuk kita berpuasa sebanyak-banyaknya, ataukah kita tetap berpuasa dengan koridor, misalnya kita pilih Senin Kamis atau Daud atau puasa 3 hari atau yang semacamnya, atau gimana Ustaz? Nah. Oke. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Benar sebenarnya.
Jadi orang-orang yang berpuasa di sini tidak boleh sebulan penuh. Makanya tadi Umar ibn Khattab dan juga Ibnu Umar ketika melihat orang-orang yang berpuasa sebulan penuh, mereka membenci luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab maksa mereka buat makan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sebulan penuh mereka takut menyaingi bulan Ramadan, menyamakan Rajab dengan Ramadan. Maka nggak boleh sebulan penuh. Maka tadi saya katakan kita boleh memperbanyak di awal atau tengah atau akhir. Yang penting jangan puasa sebulan penuh. Karena yang diperbolehkan untuk puasa sebulan penuh hanya Ramadan. Bahkan ada sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW ya berpuasa sebelum bulan Ramadan apa? Sya'ban. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan itu, tapi bukan sebulan penuh. Ini hampir penuh. Iya, banyak. Tahu banyaknya? Banyak ini belum tentu semua. Tapi judulnya banyak. Ya. Makanya, ya. Maksudnya kita ini bukan cuma puasa aja sebenarnya. Bakti sama orang tua, amalannya banyak, ya. Sholat sunnah, bantu orang, bersedekah. Semua kebaikan yang kita niatkan karena Allah. Sampai makan, tahu makannya? Kita makan ini kan kebutuhan. Tapi ya Allah, saya mau makan dengan niat supaya saya bisa mudah beribadah. Orang sampai makan niatan buat bisa beribadah sama Allah, maka itu bisa melipat gandakan pahalanya di bulan yang Allah muliakan 4 bulan ini. Makanya kenapa motivasinya sekarang tutup pintu maksiat rapat-rapat, buka pintu ketaatan lebar-lebar. Semua, perhatikan yang disebut ibadah. Likulli, ulama mengatakan likulli amalin yuhibbuhullah wa yardah. Semua amal kebaikan yang diniatkan sama Allah untuk dapat ridhonya itu ibadah. Ya. Maka kalau kita jalan ke sini, ketemu teman silaturahim, nasihatin orang, semua niatan karena Allah, maka Allah lipatin gandakan semua. Banyak apa dikit? Banyak. Maksiatnya itu jenisnya lebih dikit daripada ketaatan. Maksiat ada larangannya tertentu, ketaatan semua selain itu. Ya, maka mulai dari sekarang, ini Rajabnya belum habis nih. Kita niatin semua karena Allah, berharap Allah berikan kita keutamaan sebanyak-banyaknya. Begitu kita dapat keutamaan sebanyak-banyaknya, dosa kita mulai sedikit, ingat hidup kita akan beruntung. Allah mengatakan apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, mereka akan apa? Mereka akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa dan orang yang melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya ini adalah ciri-ciri ketakwaan. Jelas di sini? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini mudah, insya Allah paham semua kalau di sini. Ya. Karena kalau orang diem itu ada 2 kemungkinan, mudeng atau muter. Kalau mudeng alhamdulillah, muternya nggak enak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya. Ingat, jadikan ini sebagai motivasi buat kita semua. Ya. Jangan pernah engkau sia-siakan perkara ini. Apa yang kita lakukan sekarang akan kita tuai kelak. Apa yang kita lakukan sekarang akan kita tuai kelak. Subhanallah, perhatikan. Ada sebuah kisah. Saya tutup dengan kisah. Pernah kejadian di sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak tua renta. Ya, kemudian di sampingnya ada seorang pemuda. Pemudanya muda, seger badannya, tegap. Saya pernah melakukan ini sama orang tua saya. Gara-gara orang tua saya minjem uang saya,
dan kemudian mengambil uang saya dan tidak dikembalikan, maka saya pukuli orang tua saya dan sekarang anak saya mukuli saya. Subhanallah. Kira-kira kalau kita tahu penyebabnya apa yang terjadi? Langsung mikir, iya ya. Berarti apa? Apa yang akan kita lakukan, kita akan tuai. Cepat atau lambat. Tuh si bapak sadar dulu pernah berdosa sama bapaknya. Maka ketika dia dipukulin anaknya, dia diam. Kenapa? Supaya Allah ngampunin dosanya dia sama bapaknya. Kebayang si bapak dan bersyukur. Kenapa? Karena dosanya rontok di dunia. Kebayang kalau kemudian mukulinnya, dia diserahkan sama malaikat yang buta tuli bisu di kuburan, yang mukulin dia dan gak pernah mau tahu perasaan yang dipukul. Bahkan dikatakan orang yang di kuburan ketika teriak semua makhluk mendengar kecuali dua. Saking kerasnya ceritanya. Palu malaikat di dalam riwayat hadis Imam Ahmad disebutkan kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya pecah. Itu yang buat mukulin manusia di kuburan. Antum bisa bayangin rasanya. Dan bahkan dikatakan di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, semua makhluk ya mendengar kecuali dua, jin sama manusia, yang nggak dengar apa yang kejadian di kuburan. Maka bapaknya bersyukur. Baru di dunia dipukuli gak apa-apa, dia tahan supaya dia bisa nebus kesalahannya ketika dulu dia mungkin bapaknya juga. Maka pelajarannya sekarang, berusahalah tutupin kesalahan kita sebelum Allah balas kesalahan kita dan kita tidak bisa kembali lagi. Salah satunya adalah dengan mencari keutamaan sebanyak-banyaknya, terutama di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini bisa memberikan motivasi banyak hal buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk terus-menerus, menjauhkan kita dari murkanya, serta mengangkat derajat diri kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.